وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un Al-Ijma'iyah, 40 masalah yang disepakati oleh para ulama. Dan sebelum kita lanjutkan hadis yang baru, maka kita ulangi terlebih dahulu apa yang sudah kita baca kemarin pada nomor 24, bahwasanya zakat tidak bisa diserahkan kepada usul maupun furu'. Usul itu adalah bapak, ibu, dan ke atas, adapun furu' itu adalah anak, cucu, dan ke bawah. Adapun zakat diberikan kepada suami tidak ada masalah, tetapi tidak sebaliknya, zakat diberikan kepada istri tidak bisa, kecuali dalam kasus di mana istri sebagai orang yang terlilit hutang, kemudian zakatnya suami diberikan kepada istri untuk melunasi hutang tersebut sebagai hak seorang gharim. Kemudian pada pembahasan yang ke-25, bahwasanya sunnah disepakati oleh para ulama, dia merupakan amalan yang mandub, yang disunnahkan, tidak wajib, tetapi alangkah bagusnya untuk tidak ditinggalkan sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka larangan jangan meninggalkan sahur itu bukan larangan haram, karena Rasulullah sendiri pernah meninggalkan sahur, yaitu pada saat puasa wisal. Kemudian masalah 26, yaitu bahwa muntah bagi orang yang berpuasa ini ada dua macam. Ketika disengaja muntah, maka itu yang membatalkan. Ketika tidak disengaja muntah, maka di situ tidak membatalkan, dan itulah yang disepakati oleh para ulama. Yaitu kalau tidak disengaja muntah, maka tidak membatalkan sama sekali. Adapun Hasan Al-Basri yang menyelisih masalah ini, pendapatnya dianggap syadz, seolah-olah tidak ada pendapat tersebut. Kemudian masalah yang ke-27, bahwa haji wajib hanya satu kali. Adapun pendapat Hasan Al-Basri bahwasanya wajib haji setiap 5 tahun sekali bagi bagi orang yang memenuhi dua syarat, yaitu badannya sehat dan hartanya melimpah, maka itu pendapat yang syadz dan hadis yang dijadikan dalil, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. Kemudian masalah 28, bahwa orang muhrim, orang yang sedang ihram, tidak boleh memotong kuku. Kalau dia memotong kuku atau memotong rambut, maka di situ ada dam, ada fidyah, ya. Dan fidyahnya boleh milih antara tiga, apakah puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, setiap miskin dapat setengah sok, atau menyembelih kambing, dan itulah yang paling utama. Kemudian masalah 29, bahwasanya buruan di tanah haram tidak boleh diburu selama, apalagi ketika seseorang sedang ihram. Nah, kalau sedang ihram dia berburu, maka nanti ada balasannya. Kemudian masalah yang ke-30, ada 5 hewan yang fasik yang boleh dibunuh meskipun dalam kondisi ihram, meskipun di tanah haram. Adapun Nakhai yang melarang pembunuhan tikus, maka pendapat itu syadz. Kemudian masalah 31, bahwa orang muhrim boleh mandi sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Malik yang memakruhkan bagi orang ihram untuk mencelupkan kepalanya pada air, maka itu pendapat yang syadz, yang seolah-olah tidak ada. Itulah yang sudah kita pelajari kemarin. Kita sekarang lanjutkan bab yang ke-32. Al-haditsu tsani wa tsalasun. Hadis 32. As-sujudu 'alal hajaril aswad. Sujud pada hajar aswad. Wa huwa minal jannah, dan hajar aswad itu termasuk dari jannah, itu datangnya dari jannah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Ibnu Abbas kana adalah yuqabbilu, mencium al-hajar al-aswad, hajar aswad. Maksudnya ketika tawaf, ya. Wa yasjudu alaih, dan sujud pada hajar aswad. Rawahul Hakim marfu'an, diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak secara marfu', yaitu sebagai perbuatan Nabi. Wal Baihaqi mauqufan, sementara Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab Sunan secara mauquf, yaitu sebagai perbuatan Ibnu Abbas.
Qala Az-Zuhairi, berkata Syekh Zuhairi, muridnya Syekh Albani, sahihun marfu'an wa mauqufan. Dua-duanya sahih, baik yang marfu' yang diriwayatkan Hakim maupun yang mauquf yang diriwayatkan Baihaqi, semuanya sahih. Maka ini bisa dijadikan dalil bahwasanya mencium hajar aswad disyariatkan. Dan itu dilakukan oleh orang yang melakukan tawaf ya. Jadi tawaf itu dimulai dengan mencium hajar aswad, kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Setelah itu sholat 2 rakaat, setelah itu balik lagi ke hajar aswad, mencium lagi. Kalau tidak bisa mencium, maka menyentuh dengan tangan dan tangannya kita cium. Kalau tidak bisa menyentuh dengan tangan, maka mencium dengan tongkat, kemudian tongkatnya kita cium. Kalau tidak bisa juga, maka cukup mengisyaratkan dengan tangan ke arah hajar aswad. Kemudian sujud pada hajar aswad ini juga disyariatkan. Nah, sebagian orang tidak paham apa bedanya mencium dengan sujud. Mencium itu dengan mulut, ya. Adapun sujud dengan jidatnya. Nah, maka hajar aswad kita tahu ya, hanya ada lubang kecil untuk kita bisa menciumnya. Nah, maka dipaskan pada mulutnya ketika mencium, kemudian dipaskan pada jidatnya ketika sujud. Nah, untuk masalah sujud ini ada perselisihan pendapat para ulama, tetapi perselisihan itu dianggap tidak ada. Qala Ibnul Munzir rahimahullah wa ajma'u ulama sepakat ala anna sujud, bahwasanya sujud alal hajar pada hajar aswad jaizun, itu boleh. Wa farada Malik, sementara Imam Malik bersendiri faqala bid'ah, dia mengatakan itu adalah bid'ah. Nah, ini pendapat syadz dari Imam Malik, ini tidak dianggap pendapat tersebut. Maka seperti yang sudah diulang-ulang ya sejak awal pelajaran dulu sampai hari ini, bahwasanya laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nadhar. Tidak semua perselisihan pendapat yang ada itu adalah mu'tabar atau dianggap. Yang dianggap itu adalah yang memiliki dalil saja yang sehingga bisa dinadhar ya, perlu ditinjau pendapat tersebut sehingga dia berhak untuk ditinjau pendapat tersebut. Adapun di sini Imam Malik pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih bahwa Nabi sujud pada hajar aswad, maka tidak bisa kita katakan itu adalah pendapat yang mu'tabar. Kemudian dalam bab ini saya kasih tambahan bahwa hajar aswad termasuk dari jannah. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hajar aswad itu asalnya dulu putih ketika turun dari jannah. Fasawwadathu. Nazalal hajarul aswadu minal jannah. Telah turun hajar aswad dari jannah. Wa huwa ashaddu bayatan minal laban. Dalam kondisi lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Lalu menghitamkan hajar aswad dosa-dosa bani Adam. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Dalam sejarah disebutkan bahwa hajar aswad ini mengalami 3 fase. Ya, fase pertama ketika pertama turun dari jannah, itu sinarnya terang benderang menyilaukan. Maka Allah padamkan sinar tersebut sehingga tidak mengganggu manusia. Andaikan sinarnya tidak dipadamkan, maka seluruh yang di bumi ini akan kesilauan terhadap sinarnya hajar aswad. Nah, maka dia sudah padam sinarnya tapi masih putih. Kemudian kondisi ketiga, fase ketiga adalah fase sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, dia sangat hitam dan itu kata Nabi sebab hitamnya adalah karena dosa-dosa manusia. Manusia tawaf menyentuh hajar aswad. Nah, dosa-dosanya bisa mempengaruhi hajar aswad tersebut. Nah, maka di sini kita bisa ambil pelajaran. Batu saja bisa menyebabkan apa? Dosa saja bisa menjadi hitam gara-gara dosa. Bagaimana lagi dengan hati manusia? Yang hati manusia itu lebih empuk, lebih halus, lebih lembut daripada hati. Nah, maka daripada apa? Batu. Kalau batu saja bisa menghitam begitu, bagaimana lagi dengan hati kita? Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian hadis yang ke-33, al-haditsu tsalits wa tsalasun, la ramala, tidak ada lari kecil ala nisa bagi para wanita fit tawafaini, dalam 2 tawaf. Yang dimaksud 2 tawaf ini adalah tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kenapa sa'i disebut tawaf? Ya karena Allah menyebutnya sebagai tawaf juga. Di dalam Al-Qur'an ya, Allah mengatakan ayyat tawafa bihima. Surah Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata, safa dan marwah min sya'airillah, termasuk syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamar, maka siapa yang haji atau umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa ayat tawafa bihima,
untuk melakukan tawaf pada Safa dan Marwah. Maksudnya sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, disebut tawaf karena memang keliling ya dari Safa menuju Marwah. Kemudian balik lagi. Ini kan keliling sebenarnya. Nah, maka yang dimaksud dua tawaf ini apa? Tawaf dan sa'i. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala amarahum telah menyuruh mereka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu supaya mereka lari-lari kecil thalathata aswatin pada 3 kali putaran, yaitu yang pertama dari tawaf, wa yamshu dan mereka berjalan biasa arba'an pada 4 kali putaran berikutnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan wa ayyamshu dan bahwasanya mereka berjalan bainar ruknain, antara dua rukun. Maksudnya di sini rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani ya, rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam perintahkan ketika kita melakukan tawaf itu 3 kali putaran, yang pertama itu dilakukan romal, yaitu lari kecil. Tapi dulu Rasul Shallallahu alaihi wasallam perintahkan 3 kali putaran yang pertama ini, yang lari kecil ini khusus antara dua rukun, yaitu rukun Yamani sampai dengan rukun Aswad, maka di situ tidak perlu lari kecil. Itu jalan biasa saja. Nah, maka 3 kali putaran yang pertama adalah lari kecil, kecuali antara dua rukun tidak usah lari kecil. Itu dulu pada kasus di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan romal ini. Adapun sebabnya kenapa disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melakukan umrah qada, maka orang-orang kafir mereka mengatakan ya, ini orang-orang Madinah, orang-orang muslim ini mereka pasti sudah loyo mereka. Sehingga mereka nanti akan kita lihat bagaimana loyonya mereka dalam melakukan ibadah tawaf mereka. Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa orang-orang musyrik mengatakan begitu. Maka Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menampakkan bahwa kita umat Islam bukan orang-orang yang loyo. Maka Nabi suruhkan untuk lari kecil 3 kali, menampakkan bahwa kami tidak loyo. Nah, kenapa kok tidak lari kecil dalam semua putaran saja? Dalam hadis disebutkan illal ibqa alaihim, karena Rasulullah kasihan kepada para sahabat. Ya, memang lelah karena perjalanan jauh dari Madinah menuju ke Mekah. Ini dengan onta bisa 7 sampai 9 hari perjalanannya ya. Kalau sekarang naik bis itu sekitar 7 sampai 9 jam ya, tergantung ngebutnya mobil tersebut. Maka Rasulullah kasihan kepada para sahabat sehingga disuruh hanya lari 3 kali putaran. Nah, kenapa antara dua rukun tadi kok tidak lari? Karena orang-orang kafir tidak melihat kondisi di antara tersebut. Mereka berada di atas gunung menunggu para sahabat Nabi ini melakukan tawaf karena diizinkan untuk melakukan ibadah umrah selama 3 hari di Makkah. Dalam kasus perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka karena mereka berada di balik bukit ini, di gunung ini, sehingga tidak terlihat antara dua rukun tadi, sehingga Rasulullah suruhkan mereka untuk berjalan di antara dua rukun tersebut. Tapi ketika haji wada, ternyata berjalan di antara dua rukun ini sudah tidak dilakukan lagi. Maka penerapan hadis ini adalah kalau kita melakukan tawaf, mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji mabrur dan umrah yang makbulah. Maka diingat-ingat ya, lari putaran pertama, kedua, ketiga, ini lari total ya. Tidak ada berjalan di antara dua rukunnya, tidak ada. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi pada saat haji wada. Nah, sekarang ramal ini untuk siapa? Ramal ini disepakati oleh para ulama untuk para laki-laki saja. Wanita tidak ada ramal. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u ulama sepakat alla ramala, bahwasanya tidak ada ramal, tidak ada lari kecil, ala nisa bagi para wanita haulal bait di antara Ka'bah, wala fis sa'i, demikian juga tidak ramal pada waktu sa'i bainas Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Kemudian perhatian terakhir, bahwasanya ramal ini hanya dilakukan pada saat tawaf kudum saja. Tawaf ada tawaf kudum, ada lagi tawaf ifadah nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, ada lagi tawaf wada, ada lagi tawaf sunnah, ya, ada 4 macam tawaf. Nah, yang dilakukan romal ini hanya pada tawaf kudum saja. Tawaf ifadah tidak ada romal, tawaf wada tidak ada romal, tawaf sunnah tidak ada romal. Maka khusus tawaf kudum ada 2 sunnah. Yang pertama romal, yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu memakai baju yang bagian pundak kanannya terbuka ya. Itu hanya pada tawaf kudum. Pada 3 tawaf yang lainnya tidak ada ittiba. Hadis yang ke-34, al-haditsul rabi' wa thalathun.
Rak'atat tawafi, 2 rakaat salat tawaf. Maksudnya setelah tawaf. Khalfal maqami, di belakang maqam Ibrahim, yaitu batu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya. Ditaruh dalam suatu tempat di dekat Ka'bah. Nah, kita selesai tawaf 7 kali putaran itu, kita berada di balik maqam Ibrahim, sehingga tubuh kita menghadap ke maqam plus menghadap ke arah Ka'bah, ya, karena arahnya sama. An Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat haji Nabi. Qala, Jabir mengatakan, hatta idza atainal baita, sehingga ketika kami telah mendatangi Ka'bah ma'ahu, bersama Nabi, istalama, beliau sentuh ar-rukna, rukun maksudnya Hajar Aswad. Jadi tawaf itu dimulai dengan menyentuh Hajar Aswad atau mencium. Faramala thalathan, lalu beliau melakukan romal, lari kecil 3 kali. Nah, ini lari kecilnya total, ya, tidak ada berjalan di antara 2 rukun tadi, sudah nggak ada, karena ini dalam kondisi haji wada. Wa masya arba'an, dan beliau berjalan 4 kali putaran. Thumma nafadha, kemudian beliau menuju ila maqami Ibrahim, kepada batu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqara'a, lalu beliau membaca, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ini boleh dibaca wattakhadhu atau wattakhidhu. Kalau wattakhidhu, jadikanlah. Kalau wattakhadhu, mereka menjadikan. Min maqami Ibrahim, boleh juga dibaca Ibrahama, dari makamnya Nabi Ibrahim, musalla, sebagai tempat salat. Ini Al-Baqarah ayat 125. Jadi kata-kata Ibrahim boleh dibaca Ibrahim. Di dalam surat Al-Baqarah, semua kata tersebut bisa dibaca dengan 2 bacaan. Tapi dalam surat-surat yang lain nanti ada aturannya sendiri-sendiri. Faja'ala, lalu beliau menjadikan al-maqama, maqam Ibrahim, bainahu, antara beliau, wa bainal bait, dengan Ka'bah. Jadi menghadap ke maqam plus menghadap ke arah Ka'bah. Wa kana yaqra'u, dan beliau membaca fi rak'ataini, dalam 2 rakaat salat tawaf itu, qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wa qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Thumma, kemudian raja'a, beliau kembali ila rukni, kepada rukun, yaitu Hajar Aswad, fastalamahu, lalu menyentuhnya lagi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi inilah prosesnya tawaf, ya. Tiga kali putaran pertama total lari kecil, kemudian 4 kali putaran berikutnya lari berjalan biasa. Kemudian setelah itu membaca ayat wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla, menuju ke arah maqam Ibrahim, kemudian salat 2 rakaat di situ, membaca 2 surat ini, habis itu balik lagi ke Hajar Aswad dan mencium lagi atau menyentuh lagi. Nah, 2 surat ini disebut oleh para ulama dengan istilah 2 surat tauhid. Karena surat Al-Kafirun ini berisi tauhid ibadah. La a'budu ma ta'budun. Adapun surat Al-Ikhlas ini berisi tauhid asma wa sifat. Asma itu nama-nama Allah, ahad misalnya. Sifat itu sifat-sifat Allah, lam yalid wa lam yulad misalnya. Nah, sekarang apa kesepakatan ulama dalam hal ini? Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, ulama sepakat, fi man tawafa, bagi orang yang tawaf, ba'da sab'atin, sebagian dari 7 putaran. Thumma qata'a alaihi, kemudian dia memutus atasnya, atau quti'a alaihi, ya, kemudian terputus atas dia, bis salatil maktubah, dengan salat fardu, annahu yabtani, bahwasanya dia memulai, min haitsu qata', dari min haitsu quti'a alaihi, dari jumlah yang dia terputus padanya, idza faragha min salati, apabila sudah selesai dari salatnya. Jadi kalau sudah dapat 3 putaran, kemudian berhenti karena koma, salat jamaah, maka selesai salat itu jangan menghitung dari awal lagi. Silahkan tambah putaran yang keempat dan seterusnya sampai 7 nih. Jadi yang sebelum salat tadi masih teranggap. Wang faradal Hasanul Basri, adapun Hasan Basri bersendiri mengatakan faqala yasta'nif, maka dia mengatakan dia harus memulai dari awal, mengulang dari awal. Nah, ini pendapat yang syadz, tidak usah dianggap. Ini ijma' yang pertama. Ijma' yang kedua, qala wa ajma'u, para ulama juga sepakat ala anna ta'if, bahwasanya orang yang tawaf yujzi'uhu, cukup baginya, ayyusalli rak'ataini, bahwa dia salat 2 rakaat, salat 2 rakaat tawaf, haitsu sya'a, dimanapun dia mau. Jadi tidak harus di balik maqam Ibrahim tadi. Meskipun ayatnya mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tapi dalam semua tempat di dalam Masjidil Haram itu adalah semuanya sah. Wang farada Malik, Imam Malik bersendiri, faqala, dia mengatakan la yujzi'uh,
Tidak sah bagi dia ayyusalliyahuma untuk melakukan salat tersebut fil hijr pada hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat yang berbentuk huruf U itu ya, yang di depannya Ka'bah itu. Nah, itu mungkin karena menurut Imam Malik itu adalah area Ka'bah sehingga tidak sah untuk salat di situ. Salatnya harus di luar Ka'bah. Tapi ijma para ulama yang kita ikuti di sini bahwa salat di situ pun boleh. Qala wa ajma'u, dan ulama sepakat lagi ala annahu bahwasanya in sa'a baina Safa wal Marwah. Kalau seseorang itu sa'i antara Safa dan Marwah ala ghairi tuhrin, tanpa suci, jadi tidak punya wudu, anna dzalika yujzi'uh, bahwasanya itu mencukupi dia, maksudnya sah. Wa faradal Hasan, tapi Hasan Basri bersendiri mengatakan in dzakara, kalau dia ingat, qabla ay yahilla, sebelum dia halal, sebelum selesai dari ihramnya, falyu'idit tawafa, maka adalah dia mengulangi tawafnya, yaitu sa'inya. Jadi sa'i menurut para ulama ijma' bahwasanya boleh sa'i dalam kondisi sudah batal. Sehingga kondisi batal tidak usah wudu, lanjutkan sa'i, nggak ada masalah. Adapun yang terjadi perselisihan pendapat para ulama adalah dalam masalah tawaf, tawaf di Ka'bah. Nah, di situ betul-betul ada ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur mengatakan bahwa orang yang tawaf di Ka'bah harus dalam kondisi suci dari hadas. Pendapat mazhab Hanafi menyelisih mayoritas ulama, mengatakan tawaf di Ka'bah sama dengan sa'i sehingga tidak harus suci dari hadas kecil. Kalau suci dari hadas besar, ijma' para ulama tidak boleh ya. Karena Nabi melarang Aisyah yang sedang haid untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Nah, jadi perlu dibagi dua ya. Tawaf Ka'bah ini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Adapun tawaf Safa Marwah tidak ada perselisihan pendapat bahwa boleh sa'i dalam kondisi tidak suci ya. Adapun pendapat yang syadz tidak usah dianggap. Kita lanjutkan hadis yang ke-35, al-haditsul khamis wa thalathun, al-wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah, lailan aw naharan, di waktu malam maupun di waktu siang. An Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, siapapun yang menyaksikan atau menghadiri salatana hadhihi, salat kami ini, yakni bil Muzdalifah, yaitu di Muzdalifah. Nabi salat di Muzdalifah, salat maghrib, isya, dan subuh, ya 3 salat. Fawaqafa, lalu dia wukuf ma'ana bersama kami, yaitu di Muzdalifah, hatta nadfa, sampai kami pergi. Waqad waqafa, dan setelah dia berwukuf juga di Arafah, qabla dzalika, sebelum itu, lailan aw naharan, baik malam maupun siang, faqad tamma, maka sungguh telah sempurna hajjuhu, hajinya, wa qada, dan dia telah menyelesaikan tafathahu, manasiknya. Hadis riwayat Imam 5 disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi maksudnya kalau sudah melakukan 2 kali wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, baik itu malam maupun siang, sama saja ya. Satu bagian saja, 1 menit lah misalnya, nggak ada masalah. Habis itu kemudian ke Muzdalifah. Di Muzdalifah melakukan salat maghrib, salat isya, salat subuh. Kalau Nabi begitu. Nah, kemudian setelah itu wukuf juga di Muzdalifah sampai isfar. Isfar itu matahari belum terbit tetapi sudah terang. Nah, itu namanya isfar. Nah, maka pergi dari Muzdalifah. Nah, itu kata Nabi sudah hajinya sudah sempurna. Karena itulah inti dari haji, yang paling inti memang wukuf di Arafah ini. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, al-hajju arafatu. Haji adalah wukuf di Arafah. Artinya kalau kita masih sempat wukuf di Arafah, hajinya sah. Tapi ketika datang ke Arafah, waktunya sudah habis, yaitu sudah masuk waktu subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka sudah tidak ada lagi haji untuk kita. Kita harus mengganti pada tahun yang akan datang. Misalnya orang sakit, ya, karena sakit tidak bisa wukuf di Arafah, maka akhirnya dia minta izin kepada dokter untuk pergi dari rumah sakit untuk wukuf di Arafah. Akhirnya diizinkan, tapi karena jalannya mungkin macet, akhirnya sampai di Arafah sudah adzan subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Ini sudah tidak dapat haji dia, sudah telat waktunya, sudah habis waktunya, maka haji harus diganti pada waktu yang lain. Tapi seandainya sampai di Arafah masih ada waktu 1 menit, 1 menit sebelum adzan subuh, dia wukuf 1 menit, habis itu adzan subuh, alhamdulillah, ini hajinya sudah sah sebagaimana sabda Nabi ini, lailan aw nahara, malam maupun siang. Ya. Jadi permulaan wukuf itu kapan?
setelah tergelincir matahari. Itu permulaannya. Akhirnya wukuf kapan? Setelah terbit fajar. Nah, waktu di antara ini tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah, ini semuanya waktu untuk wukuf di Arafah. Di mana 1 menit kita berada di Arafah, maka sudah sah. Ya. Qala Ibnul Mungdir, berkata Ibnul Mungdir rahimahullah, wa ajma'u, mereka sepakat, ala anna, bahwasanya man waqafa bi Arafah, orang yang wukuf di Arafah, min lailin aw naharin, malam maupun siang, ba'da zawali syamsi, setelah tergelincir matahari, min yaumi Arafah, dari hari Arafah, annahu mudrikul lil hajj, bahwa dia mendapati haji tersebut, yaitu hajinya sah. Wa farada Malik faqal, adapun Imam Malik bersendiri mengatakan, alaihil hajju min qabil, dia harus mengulangi haji pada tahun depan. Nah, pendapat Imam Malik ini tidak sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan lailan aw nahara. Memang kalau mau sempurna wukufnya seperti Nabi, ya datang ke Arafah pada waktu zuhur. Karena Nabi melakukan wukuf di Arafah setelah sholat zuhur dan sholat asar di jama' di Arafah. Kemudian setelah itu Nabi wukuf dari zuhur sampai dengan tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari, Nabi tidak sholat maghrib, tapi malah pergi ke Musdalifah. Nah, maka sholat maghribnya ditunda nanti kalau sudah sampai di Musdalifah. Maghrib, jama' isya, kemudian istirahat, kemudian subuh. Kita lanjutkan hadis yang ke-36. Al-haditsus sadis wa thalathun. Waktu ramyi jamratil aqabah. Waktu melempar jumrah aqabah. Atau disebut juga al-jamratul kubra, jumrah yang terbesar. Yauman nahri, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubayniya, wahai anak-anakku, la tarmu, janganlah kalian melempar jamratul aqabah, jumrah aqabah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Rawahul arba'atu, diriwayatkan oleh Imam 4, wa sahahahu Tirmidzi, disahihkan Tirmidzi. Jadi orang haji itu tanggal 10 Dzulhijjah itu dia ada aktivitas melempar jumrah. Kalau orang Arab menyebutnya jamrah, ya, tapi orang Indonesia menyebutnya jumrah. Ya, nggak ada masalah lah. Ya. Tapi kalau kita mau sesuai lafal hadis itu jamrah, bukan jumrah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, amalannya yang urut adalah ramhib, romyun, melempar jumrah, yaitu jumrah aqabah, nun, nahrun, menyembelih, kemudian ha, halqun, gundul, kemudian to, tawafun, ya, tawaf ifadah. Nah, ini 4 ini urutannya. Nanti akan kita bahas lagi insyaallah taala. Nah, untuk melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu hanya satu jumrah, yaitu jumrah aqabah. Kan jumrah kan ada 3 kan? Ada jumrah yang sughra, yang terkecil, ada jumrah yang wusta, yang tengah, ada jumrah yang kubra, yang disebut juga jumrah aqabah. Nah, yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah itu hanya satu, yaitu jumrah yang terbesar atau jumrah aqabah. Waktunya kapan? Waktunya ketika sudah tatlu', sudah terbit matahari. Nah, sekarang yang jadi kesepakatan ulama apa? Qala Ibnul Mungdir, Ibnul Mungdir mengatakan rahimahullah, wa ajma'u, dan ulama sepakat, ala anna ramya jamratin, ala anna, bahwasanya ramya jamrati, melempar jumrah, yaumin nahri, pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, ba'da tulu'il fajr, setelah terbit fajar, wa qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, annahu yujzi, bahwasanya itu sah. Jadi memang waktunya yang dihasungkan oleh Nabi adalah menunggu terbit apa? Matahari. Tapi seandainya ada orang yang lempar jumrah sebelum terbit matahari, tetapi sudah terbit fajar, nah, maka sudah disepakati sah. Ya. Meskipun itu tidak sesuai sabda Nabi SAW. Jadi lebih utamanya memang kita apa? Menunggu setelah matahari terbit. Tapi andaikan ya tidak ada waktu lagi ini, nanti malah menunggu terbit matahari, desak-desakan orang. Ini anak-anak kecil dan juga wanita-wanita yang sudah tua renta, demikian juga simbah-simbah. Nah, kasihan mereka kalau desak-desakan, maka terpaksanya melemparnya sebelum terbit matahari, silahkan ya. Tapi bagi orang-orang yang normal, ya yang masih muda, yang masih kuat, maka sesuai sabda Nabi, jangan lempar kecuali sudah terbit matahari. Ini yang disepakati ulama. Adapun yang diperselisihkan adalah kalau melempar jumrohnya itu sebelum terbit fajar. Jadi ada 3 waktu ya. Setelah terbit matahari, ini yang sesuai sunnah. Sebelum terbit matahari tapi sudah terbit fajar, ini yang disepakati sah.
Yang tidak disepakati adalah ketika melemparnya sebelum terbit fajar pada malam hari. Ya. Tapi itu dilakukan oleh sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ramatil jamrah qabla al-fajri. Ummu Salamah melempar jumrah sebelum fajar. Tapi hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, ada juga yang mengatakan hadis ini mungkar. Nah, kalau mungkar berarti hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, kita lanjutkan al-haditsus sabi' wa thalathun. Hadis yang ke-37. At-taqsiru gundul. At-taqsiru cukur. At-taqsiru potong rambut atau cukur rambut. Wa tahliku dan gundul lil muhrim bagi orang yang ihram. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ya Allah irham rahmatilah al-muhallikin, orang-orang yang gundul. Ini maksudnya gundul ketika ihram. Jadi hadis ini tidak berlaku untuk semua gundul, tidak ya. Jadi gundul kondisi biasa karena kita pengen gundul, bukan itu yang didoakan Nabi, tapi yang pada waktu ihram. Qalu, mereka mengatakan wal muqassirin, demikian juga yang hanya potong rambut ya Rasulullah. Qala fi tsalitsah, beliau baru mengatakan pada doa yang ketiga wal muqassirin, dan orang-orang yang potong rambut. Artinya yang gundul didoakan 3 kali, yang potong rambut didoakan 1 kali. Muttafaqun alaih. Berarti apa? Yang lebih utama adalah gundul daripada potong rambut biasa. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gundul lebih dahulu di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Fath ayat yang ke-27. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian menggundul kepala kalian atau mencukur saja, memotong saja. Nah, lebih utama menggundul, maka didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gundul ini khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak ada sama sekali syariat gundul. Karena kalau perempuan gundul nanti pulang-pulang kaget suaminya. Ya, dikira bukan istrinya lagi. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah. Berkata Ibnul Mundhir. Wa ajma'u, mereka sepakat. Ala annal asla', bahwasanya orang yang botak. Yamurru ala ra'sihi bil Musa. Dia melewatkan, menjalankan di atas kepalanya pisau cukur indal halqi, ketika gundul. Jadi orang botak nggak punya rambut. Bagaimana tahalulnya? Tahalulnya tetap dia ambil pisau cukur, kemudian diletakkan di kepalanya tempat yang botak tadi, kemudian dikureskan begitu. Ya apa namanya? Dijalankan gitu. Seolah-olah dia mencukur padahal tidak ada rambut sama sekali. Ya itulah yang disepakati oleh para ulama, maka harus dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, wa ajma'u, dan mereka juga sepakat ala anna taqsir, bahwasanya potong rambut anil halqi, terhadap gundul, yujzi, mencukupi. Maksudnya tidak harus gundul ya, cukup potong rambut. Wang faradal Hasan, tapi bersendiri Hasan Al-Basri, faqala, dia mengatakan la yujzi, tidak mencukupi fi hajjatil Islam, pada haji Islam, maksudnya haji yang wajib, illal halqu, kecuali harus gundul. Jadi menurut Hasan Al-Basri, haji wajib harus gundul. Adapun haji sunnah, haji tambahan-tambahan ya, setelah haji lagi, nah, maka itu tidak gundul pun tidak ada masalah. Tapi ini pendapat yang menyelisih ijma, dianggap sebagai pendapat yang syadz. Hadis yang ke-38 terakhir insyaallah pada pertemuan kali ini. Al-haditsus tsamin wa thalathun, tawaful ifadah, tawaf ifadah. Awiz ziarah, atau disebut juga tawaf ziarah. Wajibun, hukumnya adalah wajib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rama, apabila melempar ahadukum, salah satu kalian, jamratul aqabah, jumrah aqabah, pada tanggal 10 Dzulhijjah sebagaimana sudah dibahas ya. Faqad halla, maka sungguh telah halal lahu baginya kullu syai'in, segala sesuatu, illan nisa, kecuali wanita. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah kalau sudah melempar jumrah, maka pakai baju biasa boleh, pakai parfum boleh, potong rambut boleh, potong kuku boleh. Apa-apa yang tidak boleh bagi orang ihram, jadi boleh semuanya. Kecuali wanita yang masih tidak boleh. Maksudnya jima tidak boleh. Demikian juga menikah tidak boleh. Demikian juga melamar perempuan tidak boleh. Demikian juga menikahkan orang tidak boleh. Jadi yang dimaksud nisa di sini maksudnya bisa jima ya kalau itu kepada istri.
atau nikah dan sejenisnya kalau itu kepada bukan istri. Rawahu Abu Daud wa sahhahahu Al-Albani. Wa hadza, dan inilah at-tahallulul awal, tahallul awal. Jadi ada istilah kan, tahallul awal, tahallul tsani. Nah, tahallul awal itu ketika halalnya halal kecil, sudah boleh apa-apa selain wanita. Nah, itu berarti selain jima, itu berarti tahallul awal. Wa tahallul tsani, adapun tahallul tsani, tahallul yang kedua, itu adalah ba'da tawafil ifadah. Setelah melakukan tawaf ifadah. Wa huwa wajibun, dan hukumnya tawaf ifadah adalah wajib. Wallahu a'lam. Nah, saya ulangi lagi, amalan 4 pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ranhib, ramyun melempar jumrah, nahrun menyembelih, halqun gundul, tawafun tawaf. Ini urutannya. Jangan dibolak-balik. Boleh dibolak-balik apabila tidak mengerti urutan. Jadi orang yang tidak belajar agama, tidak paham urutannya, dibolak-balik sah. Tapi yang sudah belajar urutkan. Karena itu hajilah bersama orang-orang yang paham agama, akan dibimbing dengan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga umrah yang dengan orang yang paham agama sehingga akan diajarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu al-Munzir rahimahullah, wa ajma'u ulama sepakat ala anna tawaf al-wajib, bahwasanya tawaf yang wajib itu huwa tawaful ifadah. Itu adalah tawaf ifadah. Disebut juga tawaf ziarah, yaitu tawaf pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ajma'u, dan mereka juga sepakat ala anna, bahwasanya man akharat tawafa, orang yang mengakhirkan tawaf, an yaumin nahri, dari hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, fatafahu fi ayyamit tasyriqi, lalu dia melakukan tawafnya pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, annahu muwaddin lil fardi, bahwasanya dia sudah melakukan yang fardu, yang diwajibkan, alladzi aujabahu Allah alaih, yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya, wala syai'a alaih, dan tidak ada sesuatu pun atasnya, maksudnya tidak dosa, juga tidak ada tebusan, tidak ada kafarah, fi ta'khirihi, di dalam mengakhirkannya. Jadi misalnya wanita yang haid, ya, sehingga tidak bisa tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian dia ternyata suci pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, maka pada tanggal 13 Dzulhijjah itu dia melakukan tawaf ifadah. Nggak ada masalah. Itu hajinya sudah sah. Dia sudah melakukan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum tawaf ifadah. Sekarang tawaf yang lain gimana? Qultu, saya katakan, wa tawaful qudumi sunnah. Adapun tawaf qudum itu hukumnya sunnah. Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan oleh orang-orang non-Mekah, orang-orang yang bukan penduduk Mekah, ketika awal datang ke Mekah. Misalnya kita dari Indonesia datang ke Mekah dalam rangka untuk mengikuti daurah misalnya di sana. Nah, disunahkan pertama ketika masuk Mekah itu yang dilakukan apa? Tawaf qudum. Ya. Habis itu kemudian salat sunnah tawaf atau sunnah tahiyatul masjid sekaligus. Wa tawaful wada', adapun tawaf wada' wajibun, hukumnya juga wajib, tapi yasqutu, bisa gugur kewajibannya bi udhrin, dengan sebab adanya udzur. Wallahu a'lam. Nah, maka sudah ada 3 tawaf dibahas di sini ya. Tawaf ifadah wajib, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tawaf qudum sunnah, tawaf wada disebut juga tawaf sodar, tawaf yang dilakukan ketika akan keluar dari Mekah. Ya. Jadi sudah selesai aktivitas kita semuanya di Mekah, kita mau pulang ke Indonesia, yaitu disunahkan tawaf, diwajibkan tawaf wada atau tawaf sodar. Tapi kalau punya udzur maka tidak tawaf wada, nggak ada masalah. Seperti pernah dilakukan oleh Safiyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilapori, ya Rasulullah, Safiyah belum tawaf. Maka Rasulullah mengatakan, waduh, kita harus menunggu sampai dia suci nih. Ternyata diberitahu, yang belum maksudnya tawaf wada'nya. Kalau tawaf ifadahnya sudah dilakukan. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu silahkan dia pulang. Nggak ada masalah ya. Jadi tawaf wada'nya sudah gugur bagi orang-orang yang haid. Nah, ini berarti di sini kurang satu tawaf yang belum kita bahas, yaitu tawafus sunnah atau tawafut tatawwu. Tawaf tatawwu itu adalah tawaf selain dari 3 tawaf yang sudah kita sebutkan. Selain tawaf ifadah, selain tawaf qudum, dan selain tawaf wada, maka disebut sebagai tawaf tatawwu. Yaitu kita longgar-longgar, nganggur-nganggur di sana, maka perbanyaklah tawaf. Jadi yang paling utama dilakukan oleh orang yang melakukan umrah
ketika dia berada di Mekah adalah memperbanyak tawaf, bukan memperbanyak umroh ya, tapi memperbanyak tawaf. Bahkan sunnahnya orang yang umroh itu ya satu kali perjalanan satu kali umroh, bukan satu kali perjalanan beberapa umroh. Meskipun saya jujur di situ ada khilaf ya. Tapi kalau mau keluar dari khilaf maka ketika kita umroh perbanyaklah tawaf. Tawaf 7 kali putaran sholat sunnah. Nanti istirahat, tawaf lagi 7 kali putaran sholat sunnah. Terus menerus begitu dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya. Karena hukumnya adalah seperti sholat sunnah mutlak ya, apapun dilakukan silahkan, berapapun jumlahnya tidak ada batasan. Karena itulah saya doakan kepada semuanya, saya juga antum juga semuanya, semoga diberi oleh Allah umrah yang makbulah dan hajjun mabrurun. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada pertanyaan ya? Baik. Jadi dari nomor berapa tadi? 32. Beberapa pertanyaan tadi. Monggo. Itu wukuf tadi, wukuf di Arafah itu kan tanggal 9. Mm-mm. Itu mulainya setelah tergelincir matahari itu setelah